Bab 1241 ternyata orang benar-benar mati karena kebodohan. Ye Feng juga tidak rendah hati. Dia tidak mau bekerja untuk Fortune Dragon Society secara cuma-cuma. Hanya karena ia tidak memiliki tenaga kerja di Jepang, ia tidak dapat mengelola dermaga sebesar itu. Oleh karena itu, ia perlu mengandalkan kekuatan Fortune Dragon Society. Padahal, ia hanya menginginkan dermaga yang memungkinkannya bebas masuk dan keluar Jepang. Hal lainnya bersifat sekunder. Setelah menyelesaikan masalah di sini, dia segera mengirim pesan kepada Arthur dan yang lainnya, meminta mereka untuk mendarat di Jepang sesuai rencana dan bersembunyi sampai mereka diberitahu. Edo, markas besar Yamaguchi Gumi. Wajah Wakil Presiden Yamamoto Takeshi muram saat ia menatap Shimada Ashitai dan Takeda Shikake. Kalian kehilangan kesempatan dan membuat Yamaguchi Gumi-ku jadi bahan tertawaan seluruh Jepang lagi. Beraninya kalian kembali. Shimada Ashitai dan Takeda Shikake berlutut di tanah dengan wajah pucat pasi. Mereka dikelilingi oleh pria-pria berpakaian hitam dan berkacamata hitam, mengamati mereka dengan tatapan apatis. Presiden, saya tidak meminta saudara-saudara saya pergi. Itu perintah Takeda Shikake. Kalau saja saya tidak terluka saat itu, saya pasti sudah bertarung sampai mati. Shimada Ashita buru-buru membela diri. Yamamoto Takeshi tidak berkata apa-apa. Ia malah menatap Takeda Shikake. Presiden, sayalah yang memerintahkan saudara-saudara kita untuk meninggalkan dermaga. Saya akan memikul semua tanggung jawab. Takeda Shikake menatapnya dengan penuh tekad. Yamamoto Takeshi mengambil pemotong cerutu di atas meja dan memotong tutup cerutu. Ia kemudian memasukkannya ke dalam mulut, tetapi tidak langsung menyalakannya. Ia hanya melirik Takeda Shikake. Mengapa kamu memberi perintah seperti itu? Menghadapi pertanyaan Yamamoto Takeshi, Takeda Shikake menggertakkan giginya. Kekuatan Ye Feng terlalu kuat. Dia dengan mudah melumpuhkan lebih dari 50 orang dari kita. Jika kita terus berjuang, saudara-saudara kita yang tersisa akan mati semua. Karena itu, aku mempertimbangkan untung ruginya dan merasa tidak perlu melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Yamamoto Takeshi menyalakan cerutunya dengan sekali klik dan menyalakannya kembali. Ia menarik napas dalam-dalam dan menatap Takeda Shikake di antara asap. Lalu, pernahkah kau pikirkan betapa besar dampak mundurmu tanpa perlawanan terhadap reputasi Yamaguchi Gumi kita? Sekarang, seluruh Jepang menertawakan kita. Mata Takeda Shikake dipenuhi tekad. Reputasi tak layak disebut di mataku. Ada pepatah lama di Tiongkok yang berbunyi, selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Selama mereka masih hidup, masih ada kesempatan untuk merebut kembali dermaga. Apa gunanya reputasi kalau dia sudah mati? Hahaha. Yamamoto Takeshi langsung tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Takeda Shikake dan Shimada Sota tidak tahu mengapa dia tertawa, tetapi mereka berdua gugup. Yamamoto Takeshi tertawa sejenak, lalu tidak lagi peduli dengan Takeda Shikake. Ia menoleh ke arah Shimada Ashitai. Apakah kau tahu tentang latar belakang Ye Feng sebelumnya? Tubuh Shimada Ashitai tiba-tiba bergetar. Ia ingin sekali berbohong, tetapi ketika tatapannya bertemu, ia tak mampu mengatakan kebohongan yang terpikirkan. Takeda memberitahuku. Dia bilang orang-orang dari divisi Yamata dibantai habis-habisan olehnya. Yamamoto Takeshi memegang cerutu di mulutnya dan menatapnya tanpa ekspresi. Karena kau tahu kekuatan anak itu, kenapa kau masih terus memprovokasinya? Tubuh Shimada Ashita gemetar tak henti-hentinya. Aku hanya ingin menyingkirkan musuh demi geng dan membalaskan dendam saudara-saudaraku dari divisi Yamata. Bang! Sebelum sempat menyelesaikannya, Yamamoto Takeshi menggebrak meja seperti singa yang marah. Demi geng. Kurasa kau melakukan ini demi dirimu sendiri, kan? Pikiran Shimada Ashita terbongkar oleh pihak lain dan ia hanya bisa menggertakkan gigi. Benar, aku juga ingin berkontribusi dan mendapatkan pengakuanmu. Aku hanya tidak menyangka anak itu begitu kuat. Yamamoto Takeshi mencibir. Kau rela mengorbankan begitu banyak nyawa hanya untuk berkontribusi. Shimada Ashitai menundukkan kepalanya karena takut, tidak berani berbicara lagi. Yamamoto Takeshi perlahan bersandar di sofa, tatapannya beralih ke mereka berdua. Salah satu dari kalian harus mati hari ini. Kalian berdua bicarakan siapa yang akan maju dan bertanggung jawab atas insiden ini. Ekspresi Shimada Ashita berubah drastis saat ia buru-buru menjelaskan, aku sudah banyak berkontribusi pada geng ini. Aku hanya serakah kali ini. Aku mohon pada presiden untuk melepaskanku. Yamamoto Takeshi tidak langsung mengungkapkan pendapatnya. Ia malah menatap Takeda Shikake. Meskipun raut wajah Takeda Shikake juga sangat buruk, ia tetap menggertakkan giginya. Saya diperintahkan untuk mengawasi pekerjaan di dermaga. Memang salah saya karena tidak melakukan pekerjaan saya kali ini.
Saya bersedia bertanggung jawab atas insiden ini dan menerima hukuman apapun. Yamamoto Takeshi akhirnya tersenyum dan melirik seorang pria berpakaian hitam di belakang mereka berdua. Pedang samurai di tangan pria itu tiba-tiba terhunus. Detik berikutnya, ujung pedang itu menembus dada Shimada Ashitei. Kenapa? Aku sudah berbuat banyak untuk geng ini, kenapa aku? Wajah Shimada Ashita dipenuhi ketidakpercayaan. Kau memang telah berjasa, tetapi geng ini tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Dan demi jasa yang berjasa, kau tahu lawan sulit dikalahkan, tetapi kau tetap mengorbankan begitu banyak orang dengan sia-sia. Maka kau pantas mati 10.000 kali. Yamamoto Takeshi menunjukkan ekspresi kejam. Wus! Tubuh Shimada Ashitei jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk keras saat ia menghunus katananya. Wajahnya masih dipenuhi keengganan, penyesalan, dan kebencian. Berlutut di sampingnya, bibir Takeda Shikake melengkung membentuk senyuman yang tak terlihat. Dasar bodoh. Dia cuma tahu cara bertarung dan membunuh setiap hari, tapi dia sama sekali tidak mengerti temperamen presiden. Presiden paling membenci orang yang tidak bertanggung jawab, diikuti oleh orang yang mencari keuntungan pribadi. Si idiot ini telah melanggar kedua tabu tersebut. Sejak saat orang ini mulai menghindar dari tanggung jawab, ini sudah ditakdirkan. Namun, ia telah mengambil tanggung jawab tersebut segera setelah ia muncul. Menurut Presiden, ini merupakan perwujudan tanggung jawab. Kedua, jika dia menunjukkan sikap yang tidak takut, Presiden akan semakin menaruh hormat kepadanya. Jika membandingkan keduanya, tidak perlu dikatakan mana yang harus dibunuh dan mana yang harus dibiarkan hidup. Hehe, jadi orang benar-benar bisa mati karena kebodohannya sendiri. Shimada Ashitei telah meninggal. Darah kental mengalir di tanah, tetapi semua orang di ruangan itu masih memasang ekspresi yang sama seperti sebelumnya, seolah-olah mereka tidak melihatnya. Yamamoto Takeshi kemudian menoleh ke arah Takeda Shikake. Kau akan bertanggung jawab atas bawahannya nanti. Bekerja keraslah, aku punya harapan besar padamu. Takeda Shikake langsung tersanjung. Ia tidak menyangka bahwa ia bukan saja tidak dihukum, tetapi malah diuntungkan dari bencana ini. Namun, ia segera menenangkan diri. Sekarang bukan saatnya untuk terbawa suasana. Karena telah menerima dukungan, ia harus segera menyatakan kesetiaannya kepada Presiden. Memikirkan hal ini, ia buru-buru menatap Yamamoto Takeshi. Presiden, saya orang yang bersalah. Saya tidak pantas menerimanya. Asalkan Presiden memberi perintah, saya bersedia kembali ke dermaga. Paling banter, saya akan bertarung habis-habisan dengan orang Tionghoa itu. Ekspresi kekaguman Yamamoto Takeshi semakin kentara. Akhirnya, ia menggelengkan kepala. Tidak perlu. Kita tidak menginginkan dermaga itu lagi. Bab 1242. Jangan salah paham, aku hanya kehilangan keseimbangan. Takeda Shikake langsung tercengang. Tapi, Kyokyunam adalah salah satu industri terpenting kita. Kalau kita biarkan mereka merebutnya, kerugiannya akan terlalu besar. Kepala Yamamoto Takeshi tertutup asap, dan ekspresinya tak terlihat jelas. Suaranya yang dingin terdengar. Biarkan anak itu merasa puas diri selama beberapa hari. Tak lama lagi dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Saat itu tiba, semua ini akan kembali ke tangan kita. Takeda Shikake tahu bahwa Presiden adalah orang yang menepati janjinya. Karena ia mengatakan bahwa pria Tionghoa itu akan mati, ia pasti punya rencana yang matang. Tentu saja ia tidak berani membantah. Baik, Presiden. Di kantor pusat Fortune Dragon Society. Presiden Lu Daoquan sedang berlatih Taiji Fist di halaman. Ia mengenakan jubah tau putih dan memancarkan aura seperti orang bijak. Presiden, kabar baik, kabar baik. Su Qiyun bergegas ke halaman dengan terburu-buru, memecah keheningan. Lu Daoquan tidak terpengaruh olehnya dan terus melatih tinjunya perlahan. Qiyun, sudah berapa kali aku mengajarimu? Kenapa kamu tidak berkembang sama sekali? Mereka yang melakukan hal-hal hebat harus tenang. Apalagi kamu wakil Presiden Fortune Dragon Society. Kalau kamu tidak bisa menahan amarah, apa yang akan dipikirkan orang-orang di bawah? Su Qiyun buru-buru berdiri tegak dan memasang ekspresi rendah hati. Presiden benar. Aku memang lancang. Lu Daoquan tersenyum puas. Katakan padaku, ada apa? Tanyanya sambil melatih tinjunya. Su Qiyun berusaha sekuat tenaga mengendalikan emosinya. Tuan Ye baru saja menerobos masuk ke Kyokyunam milik Yamaguchi Gumi sendirian, membunuh dan melukai lebih dari 50 orang, memaksa Yamaguchi Gumi mundur dari Kyokyunam. Tuan Ye telah meminta kami untuk mengirim seseorang untuk mengambil alih. Dia menjelaskan semuanya secara singkat dalam satu tarikan napas, lalu dia mendengar suara gedebuk. Dia mendongak dan melihat Presiden Lu tergeletak di tanah dengan kedua kakinya terangkat ke udara. Presiden, Anda baik-baik saja.
Dia buru-buru bergegas maju dan membantu presiden berdiri. Lu Daoquan mengusap pantatnya yang sakit dan melambaikan tangan untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Jangan salah paham. Aku baru saja kehilangan keseimbangan. Aku tidak takut mendengar kabarmu. Su Qiyun buru-buru mengangguk. Aku mengerti, aku mengerti. Lu Daoquan mendapatkan kembali martabatnya. Karena Tuan Ye meminta kita untuk mengirim seseorang untuk mengambil alih, tentu saja kita tidak bisa menolak niat baiknya. Segera pilih para elit masyarakat dan pergilah untuk menjaga Kyokyunam. Su Qiyun menjawab dengan hormat, Presiden, jangan khawatir. Saya sudah mengirim seseorang untuk mengambil alih. Lu Daoquan mengangguk puas. Meskipun kita akan mengambil alih pelabuhan, keuntungan yang dihasilkan tetap harus diserahkan kepada Tuan Ye. Kita adalah orang-orang yang ingin melakukan hal-hal besar. Kita tidak bisa menyinggung Tuan seperti Tuan Ye hanya demi keuntungan kecil, mengerti? Su Qiyun mengangguk hormat lagi. Dimengerti. Lu Daoquan menepuk pundaknya. Baiklah, kamu bisa kembali bekerja. Su Qiyun membungkuk hormat lagi, lalu berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Presiden Lu meringis kesakitan. Dia terjatuh begitu keras hingga pantatnya terasa seperti berbunga. Aduh, tangan dan kakiku sudah tua. Aku benar-benar tak tahan jatuh seperti ini. Tuan Ye ini benar-benar jago menyiksa orang. Inagawa Kei, cabang Edo. Apa katamu? Orang Cina itu benar-benar memaksa Yamaguchi Gumi untuk menyerah pada Kyokyunam. Presiden cabang Edo Inagawa Kei, Kotaro Mihashi, menatap bawahannya yang datang melapor dengan kaget. Ya, orang Cina itu membobol Kyokyunam dan membunuh serta melukai lebih dari 50 anggota Yamaguchi Gumi. Yamaguchi Gumi mengaku kalah dan berjanji akan meninggalkan Kyokyunam selamanya. Bawahan itu mengulangi informasi yang diterimanya. Kotaro Mihashi perlahan bersandar di kursinya. Dia sendirian menjungkir-balikkan dermaga di Yamaguchi Gumi. Orang Cina ini benar-benar kuat. Bawahan itu langsung tertawa terbahak-bahak. Benar. Yamaguchi Gumi dalam masalah besar kali ini. Petik 2. Kotaro Mihashi tampak tidak senang. Ia hanya mengusap dagunya dan berpikir, Yamamoto Takeshi menderita kekalahan telak kali ini. Ia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Ada kabar dari Yamaguchi Gumi. Bawahannya segera menjawab, informan kami di Yamaguchi Gumi melaporkan bahwa Yamamoto Takeshi hanya membunuh Shimada Ashitei, yang kehilangan dermaga, tetapi menahan bawahannya dan mencegah mereka membuat masalah di Kyokyunam. Kotaro Mihashi bahkan lebih terkejut. Dia benar-benar menanggung ini. Bawahan itu tersenyum. Itu bisa dimengerti. Pria Cina itu terlalu kuat. Kalau Yamamoto Takeshi tidak 100% yakin bisa menyingkirkannya, dia pasti tidak akan berani bertindak gegabah. Kalau tidak, dia hanya akan menerima balasan yang lebih gila lagi dari pihak lawan. Kotaro Mihashi mengangguk. Ia merasa ucapannya masuk akal. Setelah berpikir sejenak, ia segera memerintahkan, kirim pesan kepada semua pemimpin geng, perintahkan mereka untuk menahan bawahan mereka. Mereka tidak boleh memprovokasi orang ini, kalau tidak, mereka pasti akan dibunuh. Bawahan itu ragu sejenak. Bagaimana kalau orang Tionghoa itu yang berinisiatif memprovokasi kita? Kotaro Mihashi mengerutkan kening. Asalkan dia tidak bertindak terlalu jauh, kita semua akan memilih untuk dak sendiri. Ketika bawahannya mendengar ini, dia langsung tercengang. Sebagai salah satu dari 3 geng terbesar di Jepang, Inagawa Kei sebenarnya sangat takut pada orang Tionghoa. Bahkan ketua cabang Edo pun pernah mengatakan hal yang sama. Namun, dia bisa memahami niat baik pihak lain. Yamaguchi Gumi lebih kuat dari Inagawa Kei, tetapi mereka tetap dikalahkan oleh orang Cina itu. Jika ada yang merasa lebih kuat dari Yamaguchi Gumi, mereka bisa pergi dan menguji ketahanan pemuda itu. Bukan hanya Inagawa Kei, tetapi hampir semua geng besar di Edo telah mengetahui apa yang terjadi di Kyokyunam. Di satu pihak, mereka mengejek Yamaguchi Gumi karena dipukuli satu orang dan bahkan tidak berani membalas dendam. Di sisi lain, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menahan bawahan mereka dan tidak mudah memprovokasi dewa pembunuh ini. Sekalipun pihak lain datang mengetuk pintu mereka, mereka harus mundur sebisa mungkin. Beberapa pemimpin geng yang lebih radikal merasa geram dengan hal ini. Merupakan penghinaan besar bagi seluruh kota Edo karena begitu takutnya terhadap orang Tiongkok sehingga tidak ada seorang pun yang berani melawan. Namun, ketika seseorang berkata, karena kamu tidak takut, maka pergilah dan cobalah. Kebanyakan orang-orang ini akan berpura-pura tidak mendengar dan terus mengumpat serta melampiaskan ketidakpuasan mereka. Singkatnya, semua geng di Edo memilih untuk tetap diam. Namun, tak seorang pun menyangka Yamaguchi Gumi akan menyerah begitu saja. Cepat atau lambat, mereka akan membalas dendam. Itu hanya masalah waktu. Semua orang diam-diam menantikan datangnya hari itu.
Di sisi lain, setelah Ye Feng menyelesaikan masalah di Kyokyu 6, dia kembali ke hotel bersama Cheng Feier. Tepat saat mereka hendak mencapai pintu, mereka melihat seorang pria menunggu di sana untuk waktu yang lama. Ye Feng mengenal orang ini. Dialah pria yang pergi ke Tiongkok untuk membawa Feng Jianwu pergi. Bab 1243. Apakah keluarga Fuma Kolam Naga dan Sarang Harimau? Tuan Ye, lama tak bertemu. Pria itu tersenyum sambil mengangguk ke arah Ye Feng. Apa yang kau lakukan di sini? Ye Feng tidak memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Dia tidak menatapnya dengan saksama. Saya sedang terburu-buru terakhir kali, jadi saya tidak sempat memperkenalkan diri. Nama saya Kanda Sunta. Pria itu tampaknya tidak menyadari bahwa Ye Feng sedang kesal padanya. Ia berinisiatif untuk mengulurkan tangannya. Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Kenapa kau mencariku? Ye Feng mengabaikan tangan yang diulurkannya. Kanda Sunta menarik tangannya dan menatapnya sambil tersenyum. Aku tidak menyangka kau begitu tergila-gila. Kau benar-benar mengejarnya sampai ke Jepang. Ye Feng mencibir. Apa hubungannya denganmu? Kanda Sunta tidak peduli dengan sikap dinginnya dan hanya tersenyum. Tuan Fuma sudah tahu kau pernah bertemu dengannya, jadi dia dikurung. Kau tidak akan bertemu dengannya lagi dalam waktu dekat. Tatapan Ye Feng berubah tajam. Kau sudah membatasi kebebasannya, kan? Kanda Sunta bertingkah seolah mendengar lelucon. Haha, apa kau menelepon polisi? Sekalipun orang-orang dari kantor urusan umum tahu, mereka tidak akan berani ikut campur dalam urusan keluarga Fuma. Niat membunuh terpancar di mata Ye Feng. Sekalipun tidak ada kantor, aku punya cara untuk menyelamatkannya. Kanda Sunta mengangguk. Aku percaya padamu, kau baru saja menjadi pusat perhatian di Edo, dan kau baru saja memaksa Yamaguchi Gumi untuk mengakui kekalahan, aku yakin kau punya kemampuan. Lalu kenapa? Apa kau yakin ingin dia putus dengan keluarga karenamu? Niat membunuh di tubuh Ye Feng perlahan menghilang. Kau datang ke sini hari ini untuk memberitahuku ini. Kanda Sunta melambaikan tangannya. Aku tidak sebosan itu. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk menyampaikan pesan. Tuan Fuma ingin bertemu Anda, oh, Ayah Xiaohu. Saya ingin tahu apakah Anda ada waktu besok. Ye Feng menyipitkan matanya. Dia ingin bertemu denganku. Kenapa? Kanda Sunta mengangkat bahu. Saya hanya bertanggung jawab menyampaikan pesannya. Soal alasannya, silakan tanya sendiri Pak Fuma. Tentu saja, kalau Bapak tidak berani pergi, ya sudah. Ye Feng langsung mencibir. Apakah keluarga Fuma itu kolam naga dan sarang harimau? Berikan aku alamatnya. Kanda Sunta meletakkan catatan yang sudah disiapkan di tangannya. Kalau begitu, kita akan menunggu kedatangan Tuan Ye. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Cheng Feier berdiri di samping dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi pada saat ini, ia tiba-tiba berjalan mendekat. Ye Feng, aku sarankan kau untuk tidak mengambil risiko. Jika kau terjebak dalam penyergapan. Ye Feng berbalik dan menatapnya. Kau tidak percaya pada kekuatanku. Cheng Feier terdiam. Aku hanya khawatir. Ye Feng memaksanya ke sudut. Dia menatapnya. Apa yang kamu khawatirkan? Cheng Feier buru-buru memalingkan wajahnya. Aku hanya khawatir tidak bisa menyelesaikan misi ini. Aku tidak mengkhawatirkanmu. Ye Feng melepaskannya dan berbalik untuk memasuki ruangan. Seorang wanita yang tidak bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Cheng Feier mengacungkan tinju kecilnya ke punggungnya. Kau hanya tahu cara menindasku, dasar penjahat besar. Di sisi lain, kamu mau pergi kemana? Feng Jianwu berjingkat keluar ruangan, tetapi sebelum dia bisa berbuat apa-apa, sebuah suara bertanya datang dari belakangnya. Ia berbalik dan melihat bahwa itu adalah kepala pelayan tua keluarga Fuma. Ia langsung memasang ekspresi memuja dan berkata, Kakek Nishiyama, mohon berbaik hati dan biarkan aku keluar. Aku benar-benar punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Kepala pelayan tua itu memasang wajah datar. Tuan tua sudah menginstruksikan saya untuk mengawasi Anda. Jika saya membiarkan Anda pergi, Tuan tua pasti akan menuntut pertanggungjawaban saya. Feng Jianwu memasang ekspresi getir di wajahnya. Selama kamu diam saja, tidak akan ada yang tahu. Aku hanya akan pergi selama 2 jam. Tidak, 1 jam. Setengah jam seharusnya cukup, kan? Tidak peduli seberapa banyak dia memohon, kepala pelayan tua itu tetap menggelengkan kepalanya. Ia tahu betul bahwa kepala pelayan tua itu mendengarkan setiap kata ayahnya. Karena ayahnya telah memberikan perintah hukuman mati, ia tidak akan membiarkannya keluar apapun yang terjadi. Kalau begitu, bisakah kau pinjamkan ponselmu? Biar aku yang menelepon. Ia hanya bisa menerima pilihan terbaik berikutnya. Kali ini, bahkan ponselnya disita dan ia sama sekali tidak bisa menghubungi dunia luar.
Tuannya pasti sangat khawatir. Tidak, Tuan bilang untuk mengurung diri dan merenungkan kesalahanmu. Kau tidak boleh pergi kemanapun, dan kau tidak boleh menghubungi siapapun, jawab kepala pelayan tua itu dingin. Aduh, dia pasti khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Feng Jianwu tak punya pilihan selain duduk di tanah dan membuat keributan. Kepala pelayan tua itu tercengang. Ia telah menyaksikan Feng Jianwu tumbuh dewasa. Gadis ini selalu kuat sejak kecil dan tidak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun. Dia tidak menyangka kalau dia akan begitu penurut, mengamuk, dan melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk seorang pria. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Jangan khawatir. Tuan sudah mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepada anak itu agar menemuinya di rumah besok. Kepala pelayan tua itu tak tahan lagi, jadi ia mengungkapkan sebuah kabar kepadanya. Ada apa? Ayahku mengundangnya sebagai tamu. Ekspresi Feng Jianwu berubah drastis. Dia sangat jelas tentang kebencian ayahnya terhadap Ye Feng. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, ayahnya pasti sudah mengirim orang untuk membunuhnya. Tapi sekarang, dia berinisiatif mengundang Ye Feng ke rumah mereka. Apa yang sebenarnya dia coba lakukan? Ia buru-buru bangkit dari tanah dan bertanya kepada kepala pelayan tua itu, di mana ayahku? Aku ingin menemuinya sekarang. Kalau begitu aku akan pergi mencari kakekku. Aku harus mencegah mereka bertemu, kata Feng Jianwu sambil hendak pergi. Tuan tua juga tidak ada di rumah. Dia sedang berbelanja dengan Tuan Muda Kazuhiko, lanjut kepala pelayan tua itu. Ketika Feng Jianwu mendengar kata-kata Tuan Muda Kazuhiko, ia tak bisa menyembunyikan rasa jijik di wajahnya. Kakek sudah dalam kondisi seperti ini, tapi kalian masih begitu yakin membiarkannya membawa kalian keluar. Apa kalian tidak takut terjadi sesuatu? Setelah berkata demikian, dia kembali ke kamarnya dengan marah. Guru, tolong jangan datang, atau itu akan sangat berbahaya. Ye Feng ingin beristirahat dengan tenang di sore hari. Namun, keinginan itu pupus. Gedung komersial Nikisikyo Ginza tiba-tiba menelepon, mengatakan bahwa karena dia orang asing, dia perlu menjalani beberapa prosedur. Dia tidak punya pilihan selain berkendara ke gedung komersial Nikisikyo Ginza. Orang yang bertanggung jawab atas gedung komersial, Sakamoto Miyazaki, secara pribadi menerimanya bersama sekelompok petinggi. Sebenarnya, tidak serumit itu. Dia hanya menandatangani beberapa dokumen tambahan dan menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 10 menit. Ye Feng menolak ajakan mereka untuk makan dan hendak berkendara kembali ke hotel. Tepat saat ia hendak keluar dari gedung komersial Nikisikyo Ginza, sebuah notifikasi sistem tiba-tiba terdengar di telinganya. Sistem telah mendeteksi adanya peluang navigasi, silakan lurus sejauh 20 meter dan belok kanan. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Apakah dia memicu navigasi peluang lagi? Meski bingung, dia tetap mengikuti pemberitahuan sistem dan mempercepat langkahnya. Ketika dia mengikuti navigasi sistem ke alun-alun di luar gedung komersial, dia tiba-tiba mendengar suara tangisan tidak jauh darinya. Tidak, aku hanya ingin mobil. Bab 1244. Pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Fuma? Kalau dilihat dari katanya, pasti akan kepikiran anak nakal yang nyuruh orang tuanya beli mainan. Namun, suara itu adalah suara seorang lelaki tua. Kombinasi suara lama dan nada kekanak-kanakan membuat orang merinding. Pada saat ini, sudah banyak orang berkumpul di sekitar area tersebut. Ye Feng melihat ke arah yang ditunjukkan sistem. Memang ada di sana. Mungkinkah kesempatan ini ada di sini? Karena penasaran, dia hanya bisa berjalan mendekat. Kemudian, ia melihat seorang lelaki tua berambut putih duduk di tanah dan membuat keributan. Kedua kakinya terus menendang-nendang tanah. Di sampingnya berdiri seorang pemuda berusia 20-an dan seorang wanita cantik berusia 40-an. Mereka mencoba membujuknya. Ayah, bolehkah kami mengajak ayah masuk untuk membeli mobil? Mobil ini tidak menyenangkan, kata wanita cantik itu dengan nada membujuk. Namun, lelaki tua itu menolak melepaskannya. Tidak, aku tidak mau mobil mainan. Aku hanya mau mobil ini. Ye Feng melihat ke arah jarinya dan hampir tertawa terbahak-bahak. Ternyata, mobil yang ia maksud adalah Lamborghini Murcielago. Harganya setidaknya 4 juta yuan Tiongkok, yang setara dengan lebih dari 70 juta dalam mata uang Jepang. Berapa banyak keluarga yang mampu membelinya? Jelaslah bahwa lelaki tua ini menderita demensia dan IQ-nya mungkin setara dengan anak-anak. Pada saat ini, pemuda di sampingnya juga berbicara untuk membujuknya. Kakek kedua, bolehkah aku mengajakmu membeli permen? Kita tidak mau beli mobil. Mobil sama sekali tidak menyenangkan. Kamu bisa cedera. Petik 2. Lelaki tua itu tiba-tiba berhenti menangis dan menoleh ke arahnya. Mobilnya memang tidak menyenangkan,
tapi permennya enak. Pemuda itu merasa bujukannya efektif dan langsung membungkuk untuk menyenangkannya. Ya, ya, ya. Nggak asyik naik mobil. Ayo kita beli permen, ya. Ayah. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, lelaki tua itu tiba-tiba menamparnya. Bohong. Kamu pikir aku anak 3 tahun? Aku mau beli mobil. Pemuda itu menutupi pipinya yang memerah dan sedikit linglung. Meskipun IQ lelaki tua itu setara dengan anak kecil, kekuatan tangannya sangat mengerikan, menyebabkan telinganya tuli sementara. Adegan lucu ini langsung membuat orang yang ada di sekitar tertawa terbahak-bahak. Jangan bohongi orang tua. Dia pintar sekali. Cepat belikan dia mobil. Benar. Karena orang tua itu menyukainya, ayo kita belikan satu untuknya. Haha, aku hampir tertawa. Orang tua ini terlalu menarik. Tamparan itu terlalu kejam. Tidakkah kau lihat pemuda itu dipukuli sampai tak sadarkan diri? Apa orang tua ini pura-pura bodoh? Mendengar ejekan semua orang, sorot mata pemuda itu pun berkilat jahat. Saat dia berjongkok di tanah, ekspresinya tersembunyi di balik lelaki tua itu, jadi kebanyakan orang tidak menyadari perubahan dalam tatapannya. Namun, Ye Feng, yang berdiri di tengah kerumunan, memperhatikannya dengan saksama. Jelas sekali bahwa pemuda ini sedang menahan amarah di hatinya. Mungkinkah dia sudah tidak sabar? Nyonya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemuda itu hanya bisa menoleh untuk melihat wanita cantik itu. Jangan tanya aku. Kaulah yang ingin membawa orang tua itu keluar. Aku hanya bertanggung jawab atas kondisi fisiknya. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau dengan sisanya. Wanita cantik itu segera menjauhkan diri darinya. Pemuda itu langsung mengerutkan kening. Tepat saat ia sedang memikirkan tindakan balasan, tiba-tiba ia mendengar suara kesal. Minggir. Aku mau bawa mobilnya pergi. Mereka berbalik dan melihat seorang pria berjanggut berjalan menuju Lamborghini sambil menggendong seorang pria jangkung nan rupawan. Kemungkinan besar dialah pemilik mobil itu. Pria berjanggut itu mengeluarkan kunci dari sakunya dan menekannya. Pintu gunting mobil super itu langsung terbuka ke kedua sisi seperti sepasang sayap. Ketika lelaki tua itu melihat pemandangan ini, ia langsung bertepuk tangan dengan gembira. Tampan sekali, tampan sekali. Aku ingin membeli mobil, belikan aku mobil. Pria berjanggut dan wanita di pelukannya berbalik dan menatap pria tua itu, sambil mencibir. Jadi kau bodoh, haha. Mendengar ini, pemuda itu enggan. Apa yang kau bicarakan? Siapa yang kau sebut bodoh? Pria berjanggut itu berbalik dan menatapnya. Alih-alih mundur, ia malah memprovokasinya lebih jauh. Ku bilang dia bodoh. Ada apa? Aku juga bilang kau bajingan malang yang tak mampu membeli mobil sport seumur hidup. Terus kenapa? Pukul aku. Pemuda itu melirik Lamborghini di belakangnya dan tersenyum sinis. Apa kau benar-benar berpikir kau kaya hanya karena mengendarai Lamborghini? Sepertinya hanya ini yang kau punya. Mendengar ini, pria berjanggut itu semakin bersemangat. Oh, omonganmu sungguh besar. Dia bahkan tidak peduli dengan mobil super seharga 70 juta yuan. Jadi, keluargamu pasti kaya raya, iya. Pemuda itu menunjuk ke arah lelaki tua di belakangnya. Pernahkah kau mendengar tentang keluarga Fuma? Ini mantan kepala keluarga Fuma, Fuma Takanosuke. Ye Feng, yang menonton dari kerumunan, matanya berbinar. Dia sebenarnya dari keluarga Fuma. Omong kosong apa keluarga Fuma? Belum pernah dengar. Pria berjanggut itu langsung menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia belum pernah mendengar nama keluarga Fuma. Bahkan kerumunan di sekitarnya pun menunjukkan ekspresi bingung. Jelas, mereka tidak tahu keberadaan keluarga seperti itu. Sebenarnya, hal ini dapat dimaklumi. Sebagai keluarga kuno dengan sejarah ratusan tahun dan keluarga seni bela diri, reputasi dan pengaruh keluarga Fuma di dunia sekuler tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan banyak keluarga bisnis yang sedang berkembang. Pemuda itu ingin berpura-pura menjadi orang bodoh, tetapi ia tidak menyangka akan gagal. Ia hanya bisa mencibir dan berkata, kau belum pernah mendengarnya. Itu hanya membuktikan bahwa kau bodoh. Ini juga membuktikan bahwa kau masih perlu berkembang. Kau tidak boleh berpuas diri hanya karena kau punya uang. Mendengar nada ceramahnya, pria berjanggut itu langsung mencibir. Aku belum pernah dengar. Itu bukti kalau kita nggak bisa. Mobil super saja nggak mampu, tapi mereka masih berani ngaku keluarga. Pah. Pemuda itu juga masih muda dan impulsif. Setelah diprovokasi olehnya, ia langsung marah. Siapa bilang kita tidak mampu? Keluarga Fuma kita punya banyak mobil sport, dan semuanya edisi terbatas. Beraninya kau menyebut mobil rusak yang harganya lebih dari 70 juta dolar sebagai supercar. Haha. Kemarahan pria berjanggut itu pun memuncak. Haha, baiklah.
Karena kalian kaya raya, ayo kita penuhi keinginan orang tua kalian. Asal kalian bisa membayar 50 juta sekarang, mobil sport ini akan jadi milik kalian. Aura pemuda itu langsung mandek. Dia hanya murid keluarga cabang. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil begitu banyak uang sekaligus? Pada akhirnya, dia hanya bisa meminta bantuan wanita cantik di sampingnya. Akan tetapi, wanita itu memalingkan wajahnya dan tidak menanggapi sama sekali. Melihat ini, pria berjanggut itu menjadi semakin sombong. Haha, ada apa? Kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 50 juta dolar Jepang, tapi kamu masih berani menyombongkan betapa hebatnya keluarga mereka. Aku sudah melihat banyak orang sombong, tapi kamu yang terburuk. Bab 1245. Aku seharusnya menjadi Ye Feng yang kau katakan. Penonton langsung tertawa terbahak-bahak. Apa sebenarnya yang dilakukan keluarga Fuma ini? Tadi kau begitu membanggakannya, tapi pada akhirnya, kau bahkan tidak bisa mendapatkan 50 juta. Mungkin itu keluarga kecil yang berantakan. Anak ini cuma mau sok keren, tapi dia nggak ngangka bakal ketemu cowok setangguh itu. Kita lihat saja nanti bagaimana nasibnya. Hal terburuk dari menyombongkan diri adalah ketahuan saat itu juga. Kalau aku jadi dia, mungkin aku akan cari celah untuk bersembunyi. Karena kamu tidak punya kekuatan, jangan bertingkah seperti jalang. Kata-kata ejekan semua orang terdengar di telinganya, menyebabkan ekspresi wajah pemuda itu menjadi semakin tidak sedap dipandang. Namun, Tuan Tua Fuma malah menambah panasnya api. Beli, aku mau beli mobil. Pemuda itu mengepalkan tinjunya erat-erat, berharap bisa meninju kakek tua ini. Gara-gara ulahnya, ia kehilangan muka di depan banyak orang. Namun, ketika dia memikirkan identitas pihak lain, dia akhirnya menelan amarahnya. Karena kau tak mampu, cepatlah pergi. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Pria berjanggut itu melemparkan tatapan menghina dan hendak berbalik dan masuk ke mobil. Tiba-tiba, terdengar suara dari kerumunan. Bukankah itu cuma mobil sport? Siapa bilang kita tidak mampu membelinya? Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pemuda tampan dan sopan berjalan keluar perlahan. Mungkinkah itu bala bantuan? Di bawah tatapan semua orang, Ye Feng perlahan berjalan ke arah lelaki tua itu dan membungkuk sedikit. Halo, Pak Tua, saya Ye Feng, saya teman Xiaowu. Orang tua itu tidak menggubris sapaannya dan terus bergumam, beli mobil, beli mobil. Namun mata wanita cantik itu berbinar. Kamu Ye Feng. Aku sering mendengar. Xiaowu menyebutmu, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Petik 2. Ye Feng berdiri dan menatapnya. Kau siapa? Wanita cantik itu tampak sedikit malu. Saya, ibu tiri Xiaowu, Chizuru Sugawara. Ye Feng telah mendengar Feng Jianwu berbicara tentang latar belakangnya. Ayahnya tampaknya telah meninggalkan ibunya, dan dia telah membenci ayahnya selama bertahun-tahun. Wanita di depannya adalah ibu tirinya. Mungkinkah ayahnya menelantarkan ibunya karena wanita ini? Meskipun wanita ini sudah berusia 40-an, ia tetap menjaga penampilannya dengan sangat baik. Jika ia tidak ahli dalam pengobatan dan dapat mengetahui usia sebenarnya seseorang dari beberapa karakteristik, ia mungkin hanya akan mengira wanita itu berusia awal 30-an. Meskipun usianya sudah setua itu, penampilan wanita ini masih sangat luar biasa. Kecantikannya mungkin hanya ada 1 dari 100 saat ia masih muda. Tidak heran ayah Feng Jianwu meninggalkannya setelah dia berselingkuh. Pikiran-pikiran itu hanya terlintas sesaat di benaknya, tetapi ia tetap menjaga kesopanannya di permukaan. Halo, Nyonya Fuma. Kamu Ye Feng itu. Kamu terlihat biasa saja. Pada saat ini, pemuda di sampingnya juga berbicara, tetapi ada sedikit nada menghina dalam nadanya. Ye Feng bahkan bisa mendengar sedikit kebencian. Seharusnya aku Ye Feng yang kau sebutkan. Bolehkah aku bertanya siapa kau? Ye Feng menoleh padanya. Nada suaranya dingin. Namaku Fuma Kazuhiko. Aku murid keluarga Fuma. Pemuda itu segera menyebutkan namanya. Murid keluarga Fuma. Kalau begitu, aku penasaran, kau keturunan langsung atau cabang? Ye Feng langsung mengerti arti tersembunyi di balik kata-katanya. Jika lawan bicaranya adalah keturunan langsung, kemungkinan besar dia akan berkata, aku adalah XX Xiaowu, atau aku adalah XX kepala klan. Namun, pihak lain hanya menyebutkan, murid dari keluarga Fuma, jadi kemungkinan besar dia adalah murid keluarga cabang yang tidak ada hubungannya dengan Feng Jianwu. Seperti dugaannya, wajah Fuma Kazuhiko berkedut mendengar pertanyaannya. Keluarga Fuma tidak memandang kerabat langsung maupun tidak langsung. Kami hanya melihat kemampuan. Kata-katanya bisa dianggap sebagai pengakuan. Ye Feng tidak terus menggali lukanya. Memang, Tuan Muda Kazuhiko sangat cakap, dia menangani masalah ini dengan baik. Semuanya beres.
Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya dengan sikap ramah. Fuma Kazuhiko langsung tampak marah. Penampilannya barusan hanya bisa digambarkan sebagai memalukan. Ia diejek oleh pria berjanggut itu, tetapi ia tidak punya kemampuan untuk membantah. Sekarang, ketika pihak lain mengatakan bahwa dia kuat, rasanya seperti menunjuk pasien yang tidak berdaya dan berkata, "Kamu sangat kuat. Itu bisa membunuh orang." Melihat tangan lawan bicaranya yang terulur, ia mencibir dalam hati. Ia siap memberi pelajaran yang tak terlupakan kepada lawan bicaranya. Dia segera mengikutinya. Fuma Kazuhiko ingin mempermalukan Ye Feng, tetapi saat dia memegang tangannya, sebelum dia bisa mengerahkan kekuatan apapun, dia tiba-tiba merasakan kekuatan dahsyat meletus dari telapak tangannya. Dia meningkatkan kekuatannya beberapa kali dalam upaya untuk membalas, tetapi dia dengan mudah dihancurkan oleh pihak lain. Tak lama kemudian, wajahnya semerah hati babi. Ia merasakan sakit yang menusuk di tangannya, seolah-olah akan diremukkan. Tepat saat ia tak mampu menahannya lagi dan ingin berteriak, Ye Feng tiba-tiba melepaskan tangannya. Kekuatan mengerikan ini lenyap tanpa jejak. Melihat senyum tak berbahaya di wajahnya, Fuma Kazuhiko hanya merasakan ketakutan yang mendalam. Tak heran jika anak ini mampu menaklukkan Feng Jianwu sepenuhnya. Sepertinya dia memang tidak mudah dihadapi. Chizuru Sugawara, yang berdiri di samping, memperhatikan pemandangan ini, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Fuma Kazuhiko sudah dianggap sebagai jenius terbaik di antara generasi muda keluarga Fuma. Ia sudah berada di tahap akhir Mingjin di usia semuda itu. Di antara generasi muda, hanya Fuma Jianwu yang mampu menekannya. Kalau tidak, dengan statusnya sebagai keturunan keluarga cabang, bagaimana dia bisa berhubungan dengan dia dan Tuan Tua Feng? Tetapi dia dapat melihat dengan jelas bahwa murid yang paling menonjol dalam keluarga telah menderita kerugian besar dalam pertempuran pertama dengan Ye Feng. Dilihat dari usianya, Ye Feng tampak 2 tahun lebih muda dari Fuma Kazuhiko. Dia benar-benar punya kekuatan seperti itu. Pantas saja Xiao Wu tidak bisa melupakannya. Dia memang luar biasa. Tepat ketika arus bawah mulai bergejolak, pria berjanggut itu tiba-tiba berkata, "Nak, apa yang baru saja kau katakan? Kau bilang ingin membeli mobil sportku." Kata-katanya jelas ditujukan pada Ye Feng. Semua orang menoleh. Ye Feng mengabaikannya, lalu menoleh ke Chizuru Sugawara. "Istri Fuma, bagaimana kabar Tuan Tua?" Chizuru Sugawara mendesah. "Dulu, ada yang salah dengan kultivasi seni bela diri ayahku, menyebabkan otaknya rusak parah. IQ-nya sekarang setara dengan anak berusia 6 tahun. Kazuhiko ingin mengajak lelaki tua itu keluar hari ini untuk bersantai." Setelah lelaki tua itu melihat mobil sport itu, dia menolak untuk pergi apapun yang terjadi dan bersikeras agar kami membelikannya. Ye Feng berbalik dan menatap Fuma Takanosuke yang sedang ngiler. "Karena Pak Tua itu suka, ayo kita belikan. Harganya tidak akan mahal. Lumayan kan kalau bisa membuat Pak Tua itu senang." Chizuru Sugawara tersenyum getir. "Aku jarang belanja, jadi aku tidak punya banyak uang di kartuku." Kalau Kazuhiko. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maksudnya jelas. Fuma Kazuhiko, sebagai keturunan cabang keluarga, tidak mungkin mengambil uang sebanyak itu. Bab 1246. Ini semua yang kau miliki. Fuma Kazuhiko sedikit malu. "Nyonya, apa gunanya menceritakan semua ini padanya? Anda bicara seolah-olah dia mampu menanggungnya." Ye Feng meliriknya. "Hanya karena kau tak bisa mengeluarkannya, bukan berarti aku tak bisa." Fuma Kazuhiko langsung murka karena malu. "Karena kamu bisa mengambil uang sebanyak ini, ambil saja, daripada cuma ngomong sembarangan." Ye Feng sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijiknya. "Kau ingin mengejar cucunya, tapi kau tidak mau membayar harganya. Hanya ini yang bisa kau lakukan." Sembari berbicara, ia memberi isyarat dengan ibu jari dan jari telunjuknya sekitar 1 sentimeter. Fuma Kazuhiko terkejut dan geram. "Bagaimana kau tahu aku akan mengejar Xiao Wu?" Di tengah kalimatnya, ia tiba-tiba menyadari ada yang terlewat. Ia buru-buru menutup mulutnya dan diam-diam mengamati ekspresi Tuan Tua Fuma dan Chizuru Sugawara. Di saat yang sama, ia diam-diam terkejut. Ia tidak pernah mengungkapkan kepada siapapun bahwa ia ingin mengejar Fuma Jianwu. Bagaimana pria Tionghoa yang baru saja ia temui ini bisa tahu? Mungkinkah Fuma Jianwu telah merasakan pikirannya dan diam-diam memberitahu anak ini? Ye Feng menyadari perubahan ekspresinya dan mencibir dalam hatinya. Pihak lain mungkin berbakat dalam seni bela diri, tetapi dalam hal pengalaman dan kemampuan mengenali orang, bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Begitu ia muncul, ia merasakan permusuhan yang mendalam dari Fuma Kazuhiko. Jika ia hanya murid biasa dari keluarga Fuma, bahkan jika ia membencinya, ia tidak akan memiliki permusuhan sedalam itu.
Hanya ketika hal-hal yang didambakan seseorang berada dalam bahaya diambil, barulah seseorang melepaskan permusuhan yang begitu kuat. Ditambah lagi fakta bahwa Fuma Jianwu merupakan putri tunggal ketua klan keluarga Fuma, kemungkinan besar banyak keturunan cabang keluarga Fuma yang menaruh minat padanya. Bagi keluarga kuno seperti keluarga Fuma yang telah diwariskan selama ratusan tahun, mereka mungkin memiliki nenek moyang yang sama, tetapi setelah lebih dari 10 generasi, garis keturunannya sebenarnya sangat tipis, dan tidak ada kekhawatiran tentang perkawinan sedarah. Oleh karena itu, di banyak keluarga kuno, selama ada lebih dari 5 generasi antara seorang pria dan seorang wanita, perkawinan campur tidak dilarang. Fuma Kazuhiko mungkin juga memiliki pemikiran yang sama. Ia ingin memanfaatkan identitas Fuma Jianwu untuk mencapai puncak dalam satu lompatan. Namun di mata Ye Feng, ini hanyalah angan-angan belaka. Kalau bukan karena dia, pihak lain mungkin masih punya kesempatan. Namun, Fuma Jianwu sekarang adalah kekasihnya. Sekalipun dia 10 kali lebih baik, dia takkan bisa mendapatkan ide apapun tentangnya. Ia tidak lagi menatap Fuma Kazuhiko. Malahan, ia menoleh ke arah Tuan Tua Fuma. Tuan Tua Fuma, apa kau benar-benar suka mobil itu? Mata Tuan Tua Fuma terpaku pada Lamborghini itu sambil mengangguk berulang kali. Aku suka. Belikan aku mobil. Belikan aku mobil. Ye Feng perlahan berdiri, dia berbalik dan tersenyum pada Chizuru Sugawara. Karena Tuan Tua menyukainya, ayo kita beli dan mainkan. Ketika Chizuru Sugawara mendengar ini, sudut mulutnya berkedut. Itu mobil super senilai puluhan juta dolar Jepang. Apa maksudnya membeli untuk bersenang-senang? Meskipun keluarga Fuma adalah klan kuno dengan sejarah ratusan tahun, mereka tidak sekaya itu. Ye Feng tidak peduli lagi padanya. Ia langsung berjalan ke arah pria bercambang itu. Tadi kau bilang, asal kita bisa bayar 50 juta, mobil ini milik kita. Apa itu masih berlaku? Pria bercambang itu langsung tercengang. Dari nada bicaranya, apakah dia serius? Ya, asal kamu bisa mengeluarkan 50 juta, mobil ini milikmu. Di bawah pengawasan semua orang, lelaki bercambang itu tidak dapat mengubah perkataannya dan hanya bisa menelan ludah dan berkata. Dia merasa anak ini mungkin mencoba menakut-nakutinya. Bagaimana dia bisa mengambil 50 juta dolar Jepang dengan begitu mudahnya? Tapi dia tidak menyangka Ye Feng hanya akan tersenyum tipis. Tidak masalah, berikan aku nomor rekening bankmu. Aku akan mentransfer uangnya sekarang. Pria bercambang itu panik. Orang ini benar-benar bisa mengambil 50 juta. Dia baru saja membeli mobil ini kurang dari sebulan. Setelah mengeluarkan sedikit uang, dia sudah punya sekitar 80 juta yuan. 50 juta yuan saja sudah rugi besar. Ye Feng melihatnya berlama-lama dan sedikit kesal. Apa yang kau lakukan? Berikan aku nomor rekening bankmu. Kerumunan penonton tidak mempermasalahkan keributan itu. Melihat para cambang itu ingin mengingkari janjinya, mereka semua pun mengikutinya dan mencemooh. Cepat beritahu dia nomor rekening bankmu. Dia akan segera mentransfer uangnya kepadamu. Ya, kamu baru saja bilang. Asal dia bisa bayar 50 juta, mobil ini bakal jadi miliknya. Kamu nggak bisa ingkar janji. Kita semua bisa bersaksi bahwa kamu mengatakan itu. Cepatlah. Haha, aku benar-benar bertemu seseorang yang lebih kejam. Ini terlalu menarik. Pria bercambang itu mendengar desakan semua orang dan raut wajahnya berubah-ubah. Tiba-tiba ia menunjuk Fuma Kazuhiko dan berkata, aku bilang 50 juta padanya, bukan padamu. Kalau kau mau beli, kau harus 80 juta. Oh, dia benar-benar mengaku kalah. Dia benar-benar bukan laki-laki. Haha, dia sombong sekali tadi. Sekarang setelah bertemu seseorang yang bahkan lebih kejam darinya, dia malah mulai pura-pura bodoh. Apakah dia masih manusia? Dia benar-benar mengingkari janjinya. Para penonton pun tak pelit dalam mengejek. Namun, pria bercambang itu menutup mata. Ia hanya menatap Ye Feng dengan provokatif. 80 juta, asal kau bisa mengambilnya sekarang, aku akan segera memberimu mobilnya. Menurutnya, alasan pihak lain bersedia mengambil 50 juta adalah karena ia ingin memanfaatkannya. Dan 80 juta cukup untuk membeli mobil baru. Pihak lain pasti akan menolak, jadi dia bisa mencari alasan untuk terus mengejek pihak lain. Namun, ia tak menyangka Ye Feng akan langsung setuju. Baiklah, berikan aku nomor rekeningnya. Mata si cambang langsung berubah kusam. Kau dengar aku dengan jelas. Aku bilang 80 juta. Ye Feng mengangguk. Aku mendengarnya dengan jelas, bukankah hanya 80 juta? Aku akan membelinya. Cambang itu langsung berubah marah karena malu. Kamu sakit, 80 juta cukup untuk beli mobil baru. Ngapain kamu mau beli mobil bekas? Ye Feng menatapnya sambil tersenyum.
Tuan tua saya suka mobil Anda, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengucapkan, Tuan tuaku, dengan sangat wajar, membuat ekspresi Fumakazuhiko semakin buruk. Bagaimana mungkin itu tuan tuamu? Sungguh tak tahu malu. Suara ejekan orang banyak semakin keras. Apalagi yang harus kau katakan sekarang? Kau bilang 80 juta, dan dia bersedia membayar 80 juta. Kau tidak bisa menarik kembali kata-katanya kali ini, kan? Ya. Kamu sudah mengingkari janjimu tadi. Kalau aku mengingkari janjiku lagi kali ini, aku akan sedikit tidak tahu malu. Haha, dia mungkin tidak menyangka akan bertemu orang seganas itu. Kita lihat saja apa yang akan dia lakukan sekarang. Bagi orang kaya seperti dia sama sekali tidak peduli dengan sedikit uang ini. Dia hanya mencoba membuat tuan-tuannya bahagia. Pria bercambang itu ditampar di depan semua orang. Ia sangat marah. Ia ingin menarik kembali kata-katanya, tetapi saat itu, tatapan Ye Feng berubah dingin. Kesabaranku ada batasnya. Kalau kau berani bicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku. Bab 1247. Tuan tua, jangan marah begitu. Pria bercambang itu sebenarnya lebih tinggi dari Ye Feng, tetapi saat tatapannya bertemu dengan matanya, dia tanpa sadar menggigil. Dia punya firasat kalau dia berani cari alasan lagi, akibatnya akan sangat serius. Aku setuju. Dia ragu sejenak dan akhirnya mengakui kekalahannya. Ye Feng meminta nomor kartunya dan mentransfer 80 juta dolar Jepang kepadanya di depan semua orang. Dengan wajah muram, lelaki berjenggot itu menyerahkan kunci mobil kesayangannya kepada pihak lain. Ye Feng tidak menatapnya lagi. Ia berbalik dan berjalan menuju Fuma Takanosuke. Tuan tua, saya membelikan mobil itu untuk Anda. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, kunci di tangannya direbut oleh Tuan tua Fuma. Hehehe, kau teman Xiao, kan? Bagus, kau sangat baik. Aku suka padamu. Pria tua ini baru saja mengabaikannya. Dia membelikannya mobil dan langsung menyukainya. Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk berpikir, uang benar-benar dapat membuat dunia berputar. Ketika Fumakazuhiko melihat ini, jejak kebencian terpancar di matanya. Dia membawa Fuma Takanosuke keluar hari ini untuk menyenangkannya sehingga dia bisa menjodohkannya dengan Fuma Jianwu. Tanpa diduga, semuanya dirusak oleh pria Tionghoa ini. Sementara itu, Chizuru Sugawara menatap Ye Feng dengan penuh arti. Pria ini memang sangat disukai. Tak heran Xiaowu memiliki perasaan yang begitu dalam padanya. Setelah mendapatkan kunci, Tuan tua Fuma segera bergegas menuju mobil super itu. Kemudikan mobilnya, cari Xiaowu. Ye Feng tidak mengikutinya, ia berjalan ke arah Chizuru Sugawara. Nyonya Fuma, saya akan mengunjungi kediaman Anda besok. Saya tidak ingin mempersulit Xiaowu, jadi saya harap Anda bisa menjaga saya. Chizuru Sugawara adalah orang yang cerdas, jadi dia tentu mengerti maksudnya. Pihak lain pertama-tama menjelaskan bahwa dia tidak ingin mempersulit Xiaowu, dan dia tidak takut pada keluarga Fuma. Kedua, dia berkata bahwa dia ingin dia menjaganya, tetapi terus terang, dia ingin dia menenangkan ayah Xiaowu dan tidak bertindak terlalu jauh. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Dia tidak memberikan jaminan apapun dan hanya menjawab dengan samar. Karena masalah ini sudah selesai, aku permisi dulu. Ye Feng melirik Tuan tua Fuma yang sedang bermain-main di dalam mobil sportnya dan bersiap untuk pergi. Namun, saat dia baru saja melangkah 2 langkah, dia tiba-tiba mendengar Fuma Takanosuke meraung, mobil jelek, tidak menyenangkan. Mereka bertiga berbalik dan melihat lelaki tua itu memegang kemudi dan meraung marah. Mungkin dia agak marah karena sudah lama tidak menyalakan mobil. Ekspresi Chizuru Sugawara dan Fumakazuhiko berubah pada saat yang sama, dan mereka bergegas maju. Akan tetapi, sebelum keduanya bisa berada dalam jarak 1 meter dari lelaki tua itu, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang telah mengirim keduanya terbang. Ye Feng bereaksi cepat. Tepat saat mereka berdua terlempar, dia sudah bergerak. Pada saat kritis, dia meraih pinggang Chizuru Sugawara. Chizuru Sugawara menghambur ke pelukannya dan menjerit lirih. Sedangkan Fumakazuhiko, nasibnya kurang beruntung. Ia terlempar sejauh 2 meter dan jatuh ke tanah. Ini bukan akhir. Ia berguling 2 kali sebelum akhirnya berhenti. Ketika Ye Feng melihat pemandangan ini, dia terdiam. Fumakazuhiko adalah seorang seniman bela diri pada tahap akhir kerajaan Mingjin, namun ia begitu rentan di hadapan Tuan tua Fuma. Ia buru-buru berbalik dan melihat mata Fuma Takanosuke memerah. Jubahnya berkibar-kibar seolah tertiup angin. Untungnya, para penonton sudah bubar. Kalau tidak, mata mereka pasti akan copot saat melihat pemandangan ini. Saat itu, Chizuru Sugawara sudah lepas dari pelukan Ye Feng. Ia menatap pria tua itu dengan cemas. Gawat,
Tuan tua sedang marah besar. Ia hampir kehilangan akal sehatnya. Kita harus segera menghentikannya, kalau tidak, ia akan berada dalam bahaya. Saat itu, Fuma Kazuhiko sudah berdiri dan berjalan mendekat. Tuan tua adalah pakar nomor 1 di keluarga Fuma kami. Dia sudah berada di tahap akhir internal force. Kita sama sekali tidak bisa mendekatinya. Petik 2. Chizuru Sugawara langsung menyalahkan dirinya sendiri. Seharusnya aku tidak membawa tuan tua keluar hari ini. Kalau tidak, hal-hal ini tidak akan terjadi. Kalau terjadi sesuatu pada tuan tua, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada keluarga? Ekspresi Fuma Kazuhiko agak buruk. Dialah yang memutuskan untuk membawa tuan tua keluar hari ini. Bukankah dia menyalahkannya? Ye Feng menatap Fuma Takanosuke sejenak. Akan ku coba. Dengan itu, dia berjalan mendekat. Chizuru Sugawara ingin membujuknya, tetapi sudah terlambat. Kazuhiko Fuma mencibir. Anak ini benar-benar mencari mati. Orang tua itu adalah ahli kekuatan internal tingkat lanjut. Begitu dia kehilangan akal sehatnya, seberapa berbahayakah itu? Dia masih berpikir bagaimana cara menghadapi musuh yang kuat ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dialah yang akan mencari kematian terlebih dahulu. Ia bahkan samar-samar menantikannya sekarang. Ia berharap lelaki tua itu akan segera mengamuk dan langsung menghancurkan anak ini menjadi roti daging. Saat ini, Ye Feng sudah berjarak 1 meter dari Fuma Takanosuke. Ia langsung merasakan gelombang kekuatan batin yang luar biasa. Jika ia tidak cukup kuat, ia pasti akan berakhir seperti 2 orang lainnya. Tuan tua, berhentilah main-main. Dia melangkah maju dan tiba di samping lelaki tua itu. Fuma Takanosuke tiba-tiba berbalik. Matanya sudah memerah, dan tak ada jejak emosi di sana. Ia seperti monster yang kehilangan akal sehatnya. Fiuh. Tanpa sepatah kata pun, dia melancarkan pukulan. Pukulan ini luar biasa cepat dan dahsyat. Apalagi, jarak mereka berdua sangat dekat, sehingga hampir tiba dalam sekejap mata. Terlebih lagi, kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini sangat besar. Sebelum dia sempat menyentuhnya, dia merasakan hembusan angin tinju yang tajam. Hati-hati. Ekspresi Chizuru Sugawara berubah drastis, dan dia buru-buru mengingatkannya. Sementara itu, wajah Fuma Kazuhiko dipenuhi kegembiraan, seolah-olah dia sudah bisa melihat adegan Ye Feng dipukuli sampai mati. Namun, pada saat ini, sebuah pemandangan yang membuat mereka berdua tercengang muncul. Tepat saat pukulan Fuma Takanosuke hendak mengenai dada Ye Feng tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Gerakannya tampak lambat, tetapi ia berhasil menangkis dadanya terlebih dahulu. Ketika pukulan Fuma Takanosuke mengenai tangannya, ia bagaikan lembu tanah liat yang memasuki laut. Ia langsung menghilang tanpa jejak, tanpa menimbulkan riak apapun. Ye Feng menggenggam telapak tangannya yang kapalan. Tuan tua, jangan marah begitu. Saat dia berbicara, sebuah jarum perak muncul di tangannya yang lain dan menusuk ke titik akupuntur yang tidak diketahui di bawah daun telinga tuan tua Fuma. Anehnya, Fuma Takanosuke, yang hampir mengamuk, langsung tenang dan kembali ke kepolosannya yang kekanak-kanakan. Ini tidak menyenangkan. Aku tidak bisa menyetir mobil. Sama sekali tidak menyenangkan. Chizuru Sugawara dan Fuma Kazuhiko tercengang melihat pemandangan ini. Bab 1248. Saya mungkin tidak bisa membelinya, tapi saya bisa mendapatkannya. Tuan tua, baik-baik saja. Chizuru Sugawara bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Kupikir begitu. Fuma Kazuhiko juga berkata dengan nada tidak yakin. Biasanya, ketika tuan tua Fuma mengamuk, ia sangat agresif. Ditambah dengan kekuatannya yang dahsyat, tak seorang pun bisa mendekatinya. Mungkin hanya Fuma Jianwu yang bisa mendekatinya saat ia sedang mengamuk. Ini juga salah satu alasan ayahnya membawanya kembali dari Tiongkok. Saat Fuma Jianwu tidak ada, mereka harus melalui banyak kesulitan setiap saat sebelum bisa menenangkannya. Namun, reaksi Ye Feng barusan bisa dibilang santai. Ia dengan mudah menenangkan tuan tua yang hampir mengamuk. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Chizuru Sugawara adalah sosok istimewa dalam keluarga Fuma. Ia tak hanya piawai dalam ninjutsu, tetapi juga ahli dalam pengobatan. Statusnya di klan sangat tinggi. Karena alasan inilah pula keluarga mengirimnya untuk mengikuti sang guru tua dengan saksama. Dan Ye Feng baru saja menggunakan jarum perak untuk menyembuhkan tuan tua. Metode ini sungguh ajaib baginya. Apa istimewanya jarum itu? Dia ingin segera meminta nasihat pada Ye Feng, tetapi Ye Feng dengan sabar mengajari lelaki tua itu cara mengemudi, jadi dia hanya bisa menahan rasa ingin tahunya. Tuan tua, masukkan kuncinya di sini dulu. Lalu, kita injak rem. Ya, pedalnya di sini. Tekan tombol start ini. Ye Feng dengan sabar mengajari tuan tua Fuma.
Mata lelaki tua itu terpaku pada tindakannya, dan ada rasa ingin tahu seperti anak kecil di matanya. Apakah kamu sudah mempelajarinya? Ye Feng mengajarinya 2 kali sebelum berbalik untuk menatapnya. Ya. Fuma Takanosuke mengangguk seperti siswa sekolah dasar. Kalau begitu, lakukan saja apa yang kukatakan. Santai saja. Jangan cemas. Ye Feng pindah ke kursi penumpang depan dan menurunkan pintu. Fuma Takanosuke menyalakan mobil selangkah demi selangkah sesuai dengan apa yang telah diajarkannya sebelumnya. Kemudian, ia melepaskan rem sedikit demi sedikit. Mobil sport itu pun mulai berjalan perlahan. Melihat ini, wajah Chizuru Sugawara memucat ketakutan. Tidak. Berhenti. Berhenti. Jantung Chizuru Sugawara berdebar kencang. Kondisi mental tuan tua saat ini setara dengan anak berusia 6 tahun. Jika sesuatu terjadi padanya dalam kecelakaan mobil, bagaimana ia akan menjelaskannya kepada keluarga? Melihat Lamborghini melaju kencang, jantungnya berdebar kencang. Fuma Kazuhiko, yang berdiri di samping, diam-diam mengantisipasi kecelakaan mobil. Selama tuan tua terluka, anak ini akan menjadi musuh bebuyutan keluarga Fuma. Dengan begitu, mustahil baginya dan Fuma Jianwu bisa bersama lagi. Namun, harapannya akhirnya pupus. Setelah bermain selama lebih dari setengah jam, tuan tua Fuma akhirnya menghentikan mobilnya. Menyenangkan, haha, sangat menyenangkan. Pintu gunting Lamborghini terbuka, dan Fuma Takanosuke melompat keluar dari mobil. Chizuru Sugawara dan Fuma Kazuhiko bergegas maju dan bertanya dengan khawatir. Namun, tuan tua Fuma mengabaikan mereka berdua. Ia berbalik dan berlari ke arah Ye Feng. Yezi kecil, mobilnya seru. Ayo main sebentar lagi, ya. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa bermain-main dengan mobil ini terlalu lama. Fuma Takanosuke bingung. Kenapa? Ye Feng mengarang alasan. Karena mobilnya juga akan lelah. Kalau kamu jalan lebih dari setengah jam, apa kamu akan lelah? Fuma Takanosuke memiringkan kepalanya sambil berpikir, lalu mengangguk setelah beberapa saat. Ya. Aku juga akan lelah, begitu juga mobilnya. Kalau begitu, biarkan mobilnya istirahat dulu. Ayo main yang lain. Ye Feng menundukkan kepalanya untuk melihat waktu. Dia berada dalam posisi yang sulit. Tapi, sebelum ia sempat menolak, Fuma Takanosuke meraih tangannya dan berkata, aku akan mengajakmu melihat lumba-lumba kecil itu. Mereka sangat lucu. Ye Feng menggaruk kepalanya. Apa ada lumba-lumba di sini? Sesaat kemudian, dia ditarik oleh Fuma Takanosuke ke air mancur di tengah alun-alun. Dia akhirnya mengerti siapa lumba-lumba kecil itu. Di tengah air mancur terdapat patung lumba-lumba setinggi 3 meter. Jelas sekali patung ini dibuat oleh seorang seniman terkenal. Patung itu tampak hidup dan naif namun menawan. Tak heran jika Fuma Takanosuke sangat menyukainya. Lihat, lumba-lumba kecil itu bahkan bisa menyemprotkan air. Keren banget. Fuma Takanosuke memandangi lumba-lumba di air mancur dan bertepuk tangan seperti anak kecil. Ia sangat bahagia. Ye Feng tersenyum dan bertanya, kamu benar-benar suka lumba-lumba kecil. Fuma Takanosuke buru-buru mengangguk. Tentu saja aku suka. Aku sangat menyukainya. Ye Feng mengangkat alisnya. Mau bawa pulang satu. Fuma Takanosuke menjadi semakin bersemangat. Ya. Ekspresi Chizuru Sugawara langsung berubah. Ia buru-buru menghampiri dan menatap Ye Feng dengan tatapan mencela. Tuan Ye, tolong jangan menggoda orang tua itu. Kalau dia benar-benar membuat keributan, kita yang akan sakit kepala. Setelah mengatakan itu, ia menoleh ke arah Fuma Takanosuke. Ayah, kita sudah lama sekali di luar. Sudah waktunya pulang. Fuma Takanosuke menggeleng seperti drum mainan. Tidak, aku mau lumba-lumba kecil. Chizuru Sugawara langsung menepuk jidatnya. Ayah, lumba-lumba kecil itu tidak dijual. Kita tidak bisa membelinya meskipun kita punya uang. Fuma Takanosuke tak peduli. Ia duduk di tanah dan mulai membuat keributan lagi. Aku tak peduli. Aku hanya ingin lumba-lumba kecil itu. Chizuru Sugawara menatap Ye Feng dengan marah. Sekarang, dia tidak menginginkan mobil sport lagi, dia menginginkan lumba-lumba. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ye Feng tak kuasa menahan tawa. Karena orang tua itu menyukainya, ayo kita belikan satu untuknya. Chizuru Sugawara tertawa terbahak-bahak. Itu patung dari gedung komersial. Apa mereka akan menjualnya? Ye Feng mengerutkan bibirnya. Kurasa aku tidak bisa membelinya, tapi aku bisa mendapatkannya. Chizuru Sugawara langsung memutar bola matanya. Ia merasa Tuan Ye terkadang bahkan lebih kekanak-kanakan daripada kakeknya. Anda bahkan tidak dapat membelinya dengan uang, dan Anda masih menginginkannya.
Apakah Anda sungguh-sungguh berpikir bahwa keluarga Anda memiliki gedung komersial ini? Fuma Kazuhiko tak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mengejeknya. Ada orang yang suka sekali menyiksa diri sendiri dan berpura-pura gemuk. Apa mereka pikir mereka bisa berbuat sesuka hati hanya karena punya dua uang yang banyak? Ye Feng meliriknya dengan jijik. Aku tetap mengatakan hal yang sama. Hanya karena kau tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain tidak bisa. Fuma Kazuhiko langsung bersemangat. Hehe, begitu ya. Baiklah, karena kamu hebat sekali, kenapa kamu tidak membelikan patung lumba-lumba ini untuk tuan tua? Ye Feng tersenyum padanya. Kau memprovokasiku. Bagaimana kalau aku benar-benar mendapatkan patung lumba-lumba ini? Kemarahan Fuma Kazuhiko pun memuncak. Kalau kau benar-benar bisa mendapatkan patung ini, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Ye Feng menatapnya dengan ekspresi mengejek. Selain bersujud, kau harus berlutut dan berbicara kepadaku dimanapun aku muncul. Ekspresi Fuma Kazuhiko berubah. Apa kau tidak terlalu berlebihan? Ye Feng mengerucutkan bibirnya dengan provokatif. Apa? Takut? Kalau begitu, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Bab 1249. Kalau kau tak menepati janjimu, kau pantas dipukuli. Fuma Kazuhiko mencibir. Siapa takut? Baiklah, aku setuju. Kalau kau tidak mengerti, kau harus putus kontak dengan Xiao Wu, dan jangan pernah bertemu dengannya lagi. Ingat, Anda mendapatkannya, bukan membelinya. Petik 2. Ye Feng menyipitkan matanya dan menatapnya sejenak. Fuma Kazuhiko merasa rambutnya berdiri tegak di bawah tatapan itu dan tanpa sadar mengambil langkah mundur. Baiklah, setuju. Bibir Ye Feng melengkung membentuk senyum dingin saat dia setuju. Fuma Kazuhiko tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak ketika mendengar jawabannya. Menurutnya, dia yakin kemenangan ada dalam genggamannya kali ini. Anak ini pikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau hanya karena dia punya dua uang yang banyak, tapi dia tidak memikirkannya. Akankah gedung komersial Nikisio Ginza menyetujui permintaannya yang kasar? Lupakan tentang menginginkannya, bahkan jika Anda menghabiskan uang untuk membelinya, Anda mungkin tidak dapat membelinya. Tanpa anak ini, tidak akan ada lagi rintangan antara dia dan Fuma Jianwu. Dia bahkan dapat membayangkan adegan indah saat dia menikahi Fuma Jianwu dan mewarisi keluarga Fuma. Saat dia tengah terhanyut dalam mimpi indahnya, dia melihat Ye Feng mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menekan sebuah nomor. Saya di samping air mancur di alun-alun gedung komersial. Datanglah segera. Lalu, dia menutup telepon. Jantung Fuma Kazuhiko mulai berdebar kencang saat dia melihat ekspresi percaya dirinya. Bajingan ini pasti tidak bisa mendapatkan patung ini, kan? Mustahil. Tepat saat Fuma Kazuhiko merasa bingung, dia melihat sekelompok eksekutif tingkat tinggi gedung komersial Nikisio Ginza mengenakan setelan jas dan sepatu kulit berjalan cepat. Jantungnya berdebar kencang karena dia mendapat firasat buruk. Dan Chizuru Sugawara juga tercengang. Ye Feng benar-benar menelepon petinggi gedung komersial Nikisio Ginza hanya dengan satu panggilan telepon. Bukankah ini terlalu berlebihan? Sakamoto Miyazaki menghampiri Ye Feng dan bertanya dengan hormat, Tuan Ye, ada yang bisa saya bantu? Ye Feng menunjuk patung lumba-lumba di air mancur. Temanku suka patung ini. Bisakah kau melepasnya untukku? Ketika Sakamoto Miyazaki mendengar permintaan konyol ini, dia tertegun dan buru-buru menoleh ke arah Fuma Takanosuke dan dua orang lainnya. Chizuru Sugawara buru-buru menundukkan kepalanya, merasa sedikit malu. Fuma Takanosuke tidak terlalu khawatir. Ia hanya terkekeh, aku mau lumba-lumba kecil, aku mau lumba-lumba kecil. Fuma Kazuhiko mencibir dalam hati. Menghadapi permintaan aneh seperti itu, gedung komersial pasti gila jika menyetujuinya. Akan tetapi, apa yang dikatakan Sakamoto Miyazaki selanjutnya membuatnya tercengang. Tidak masalah. Itu hanya patung. Aku akan meminta seseorang untuk mengukir yang baru dan menggantinya. Sambil berbicara, Sakamoto Miyazaki berbalik dan menatap salah satu bawahannya. Segera hubungi perusahaan konstruksi dan minta mereka mengirim seseorang untuk menurunkan patung ini. Bawahan itu segera menerima perintah dan mengeluarkan telepon genggamnya untuk menghubungi perusahaan konstruksi tersebut. Fuma Kazuhiko dan Chizuru Sugawara saling memandang dan melihat kengerian di mata masing-masing. Gedung komersial Nikisio Ginza merupakan bangunan komersial berskala besar yang terkenal di Edo, dan merupakan salah satu bangunan penting. Tapi sekarang, karena kata-kata Ye Feng, dia ingin merobohkan patung di depan gedung mereka. Bukankah ini agak kekanak-kanakan? Mungkinkah Ye Feng menyewa orang-orang ini untuk bertindak bersama? Namun, keraguan itu segera sirna karena orang-orang dari perusahaan konstruksi segera datang dan mulai menutup air mancur dan membongkar patung itu. Sakamoto Miyazaki menghampiri Ye Feng dengan ekspresi memuja. Tuan Ye,
Kemana saya harus mengirim patung ini? Ye Feng berbalik dan menatap Chizuru Sugawara. Di mana alamatnya? Apa? Oh. Baru kemudian Chizuru Sugawara bereaksi. Ia buru-buru menuliskan alamat dan menyerahkannya kepada Sakamoto Miyazaki. Hatinya sudah bergejolak. Seberapa kuatkah pemuda dari Tiongkok ini? Mengapa bahkan orang yang bertanggung jawab atas gedung komersial Nikisikyo Ginza bersikap hormat kepadanya? Akankah ia memenuhi permintaan yang mustahil itu? Berbagai pertanyaan membanjiri pikirannya, membuatnya penasaran terhadap pemuda di depannya. Ye Feng tidak menyadari hal ini. Ia menoleh ke Fuma Kazuhiko. Apa kau lupa sesuatu? Wajah Fuma Kazuhiko langsung berubah semerah hati babi. Ah, aku cuma bercanda tadi. Siapa yang bercanda denganmu? Aku menganggapnya serius. Ye Feng menjawab dengan dingin tanpa menunggunya selesai. Chizuru Sugawara, yang berdiri di samping, segera mencoba menengahi situasi. Ye Feng, Kazuhiko hanya bertindak impulsif. Tolong lepaskan dia kali ini. Ye Feng mengalihkan pandangannya. Jika aku kalah tadi, apakah dia akan membiarkanku lolos kali ini? Chizuru Sugawara terdiam. Berdasarkan pemahamannya tentang Fuma Kazuhiko, jika dia menang taruhan, dia tidak akan membiarkan Ye Feng lolos begitu saja. Ye Feng mengabaikannya. Ia kembali menoleh ke Fuma Kazuhiko. Harap segera bayar taruhannya. Ekspresi Fuma Kazuhiko terus berubah. Jika dia benar-benar memenuhi taruhannya, dia harus berlutut dan berbicara dengan Ye Feng di masa depan. Dia akan kehilangan semua harga dirinya. Di masa depan, akan sulit baginya untuk mengangkat kepalanya di keluarga Fuma. Kalau begitu, dia hanya bisa membatalkan kontraknya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Memikirkan hal ini, ia mencibir dan menatap Ye Feng. Ngomong-ngomong, aku hanya bercanda. Kaulah yang menganggapnya serius. Apa hubungannya denganku? Ye Feng mendengarnya bertingkah tanpa malu dan mencibir. Aku bertaruh denganmu karena aku memperlakukanmu sebagai manusia. Karena kau bahkan tidak memperlakukan dirimu sendiri sebagai manusia, maka aku tidak punya pilihan. Fuma Kazuhiko tersenyum puas. Seperti dugaanku, orang yang tak tahu malu memang tak terkalahkan. Kalau dia tidak menanggapi ejekannya dengan serius, apa yang bisa dia lakukan padanya? Namun, pada saat itu, hembusan angin tiba-tiba datang dari arah kiri. Fuma Kazuhiko secara naluriah ingin menghindar. Namun, tamparan itu cepat dan kejam. Sebelum ia sempat berbuat apa-apa, tamparan itu sudah mendarat di wajahnya. Ayah! Tamparan itu sangat keras, membuatnya terhuyung. Bahkan, sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia hendak berbalik dan mengumpat, tetapi saat melihat wajah orang itu dengan jelas, dia langsung ketakutan. Orang itu tak lain adalah Tuan Tua Fuma. Kau tidak menepati janjimu. Kau pantas dipukuli. Fuma Takanosuke menatapnya dengan marah. Meski pikirannya seperti anak berusia 6 tahun, bukan berarti ia tidak memiliki penilaian dasar. Demi membuatnya bahagia, Ye Feng membelikannya mobil sport dan meminta seseorang untuk membongkar patung lumba-lumba itu. Ia sangat baik padanya. Ia merasa bahwa Ye Feng sudah memperlakukannya sebagai teman baik. Dan si bajingan di depannya ini, bukan saja memperlakukannya seperti orang bodoh, dia juga tidak mau memberinya uang sepeser pun untuk dibelanjakan, dan dia terus-menerus mencari masalah dengan teman baiknya. Sekarang, dia bahkan lebih tak tahu malu. Dia bertaruh dengan orang lain, tetapi tidak mau memenuhi taruhannya. Orang seperti ini pantas dihajar. Kakek kedua, aku. Fuma Kazuhiko masih ingin mencari alasan untuk membodohinya. Saat ini, bahkan Chizuru Sugawara pun tak tahan lagi. Kazuhiko, kurasa kau harus segera menepati taruhanmu. Kalau terjadi apa-apa pada Tuan Tua, kau takkan sanggup menanggungnya. Bab 1250. Bukanlah seorang pria sejati jika membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Fuma Kazuhiko tahu bahwa dia tidak bisa menghindari masalah ini ketika dia melihat Chizuru Sugawara, yang selalu berada di pihaknya, telah mengkhianatinya. Dia menatap Ye Feng. Baiklah, aku mengaku kalah. Tapi jangan terlalu sombong. Besok saat kita sampai di keluarga Fuma, aku akan memberimu pelajaran. Setelah berkata demikian, dia perlahan berlutut di tanah. Ketika Ye Feng mendengar ancamannya, dia tersenyum acuh tak acuh. Bahkan jika kita pergi ke keluarga Fuma, kalian harus berlutut di hadapanku dan berbicara. Kalau tidak, keluarga tua, Tuan akan sangat tidak senang. Petik 2. Fuma Kazuhiko merasa sangat terhina. Bermarga Ye, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Ye Feng tidak peduli dengan reaksinya. Melihat sudah waktunya, ia menghampiri Fuma Takanosuke. Tuan tua, saya sudah membeli lumba-lumba kecil ini. Akan segera saya kirimkan ke rumah Anda. Anda bisa kembali dan menunggu sekarang.
Fuma Takanosuke meraih tangannya. Kau tidak mau pulang bersamaku. Ye Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku ingin pulang ke rumahku sendiri. Fuma Takanosuke tampak enggan. Tidak, kau pulang bersamaku. Kembali ke rumahku. Ye Feng merasakan sakit kepala yang mulai kambuh. Sepertinya tuan tua mulai bergantung padanya. Ia segera terbatuk 2 kali. Aku akan pulang untuk mengambil beberapa barang. Aku akan mengunjungimu di rumahmu besok. Oke, benarkah? Kau tidak berbohong padaku. Fuma Takanosuke ragu-ragu. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Ye Feng hanya bisa berjanji padanya. Baru kemudian Fuma Takanosuke tersenyum bahagia, polos seperti anak kecil. Aku percaya padamu. Bagaimana kalau kita jadi saudara angkat? Ye Feng hampir jatuh. Tidak perlu, kan? Fuma Takanosuke cemberut. Mereka biasanya berkelompok untuk berbohong padaku, hanya kau dan Xiao Wu tidak akan berbohong padaku. Aku hanya menyukai kalian berdua. Xiao Wu sudah jadi cucuku, kamu bisa jadi kakakku. Ye Feng tidak bisa memahami logika ini. Bahkan jika dia ingin melakukannya, dia harus menjadi menantunya. Jika dia benar-benar menjadi saudaranya, Fuma Jianwu akan memanggilnya apa di masa depan? Kakek. Memikirkannya saja membuat pemandangan itu sedikit menyeramkan. Untungnya, Chizuru Sugawara datang untuk membantunya. Ayah, Tuan Ye masih ada urusan. Jangan ganggu dia. Ngomong-ngomong, dia akan menjadi tamu di rumah besok. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan besok saja, ya. Fuma Takanosuke masih sangat khawatir dengan kata-katanya dan langsung mengangguk. Kalau begitu, mari kita jadi saudara angkat besok. Ye Feng langsung menggigil. Dia ragu untuk pergi besok. Pada saat ini, Chizuru Sugawara tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Tuan Ye, saya melihat Anda menusuk daun telinga orang tua itu dengan jarum perak tadi, dan dia tiba-tiba menjadi tenang. Teknik macam apa itu? Bisakah Anda mengajarkannya? Ye Feng menatapnya dengan bingung. Mengajarimu. Chizuru Sugawara buru-buru menjelaskan, karena aku ahli dalam pengobatan, keluarga menugaskanku untuk bertanggung jawab atas keselamatan tuan tua. Jika aku bisa mempelajari metode ini, jika hal serupa terjadi pada tuan tua di masa depan, masalahnya pasti akan teratasi dengan baik. Ye Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sayangnya aku harus mengecewakanmu. Chizuru Sugawara sedikit kecewa mendengar penolakannya. Aku mengerti. Keterampilan medis ajaib seperti itu pasti tidak akan mudah diajarkan. Ye Feng menggelengkan kepalanya lagi. Bukan begitu. Hanya saja, kemampuan medisku terlalu mendalam. Tanpa 10 hingga 20 tahun penelitian yang telaten, kau takkan bisa mencapai levelku. Chizuru Sugawara mengira ia hanya mencari alasan untuk mengelak. Lagi pula, usianya baru 20-an. Mungkinkah ia sudah belajar kedokteran sejak lahir? Melihat dia tidak mempercayainya, Ye Feng tidak mau repot-repot menjelaskan. Terlebih lagi, hal ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Jika keterampilan medisnya tidak dihargai secara langsung oleh sistem, mustahil baginya untuk mencapai levelnya saat ini tanpa kerja keras selama 20 hingga 30 tahun. Jika ia mengatakan 10 hingga 20 tahun, itu akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Dia kemudian mengobrol dengan Fuma Takanosuke sebentar sebelum pergi. Fuma Kazuhiko berdiri dari tanah setelah berjalan jauh. Ia mendengus dingin. Bukankah itu hanya keterampilan medis? Apa yang bisa dibanggakan? Seolah-olah tak ada yang bisa hidup tanpanya. Kata-katanya dimaksudkan untuk menyenangkan Chizuru Sugawara. Namun, raut wajah Chizuru Sugawara berubah muram ketika mendengar ini. Fuma Kazuhiko, menjelek-jelekkan orang lain di belakang orang lain bukanlah perilaku seorang pria sejati. Dia selalu memanggilnya Kazuhiko, tetapi sekarang dia memasukkan nama belakangnya. Jelas sekali dia sangat tidak puas dengannya. Ekspresi Fuma Kazuhiko berubah dan ia buru-buru menjelaskan, Nyonya, jangan salah paham. Saya hanya marah pada Anda. Dengan status Anda berinisiatif meminta nasihatnya, tapi dia malah berpura-pura. Keahlian medis itu miliknya. Kemauannya untuk mengajar itu terserah padanya. Hanya karena seseorang menolak mengajar, mereka menyimpan dendam. Ini bahkan lebih tercela. Saya harap Anda bisa memperbaikinya sesegera mungkin. Kalau tidak, akan sulit bagi Anda untuk mencapai hal-hal hebat. Chizuru Sugawara tak lagi menahan diri. Setelah selesai berbicara, ia segera mendukung tuan tua dan pergi. Fuma Kazuhiko menatap punggung mereka berdua, dan jejak kekejaman terpancar di matanya. Biarlah kalian merasa puas diri untuk saat ini. Suatu hari nanti, kalian semua harus bersujud di kakiku. Ye Feng baru saja kembali ke mobil ketika dia mendengar pemberitahuan sistem. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan navigasi peluang. Hadiah sistem.
Grup pertambangan asal Provinsi Jiangsu, senilai 8,5 miliar. Ekspresinya berubah. Provinsi Jiangsu. Lokasi yang tertera di peta harta karun rahasia Raja Siang sepertinya berada di Provinsi Jiangsu. Namun, karena dia sekarang berada di Jepang, dia jelas tidak bisa kembali untuk mengurus serah terima. Dia hanya bisa menunggu sampai masalah di sini selesai. Ketika dia kembali ke hotel, dia menerima telepon dari Origin Mining Group, menanyakan apakah dia punya waktu untuk menangani serah terima. Ia hanya bisa menjelaskan situasinya di luar negeri, lalu meminta mereka kembali bekerja seperti biasa. Ia akan mengurus serah terima setelah ia kembali ke tanah air. Setelah menyelesaikan masalah di sini, dia kembali ke kamar hotelnya. Begitu dia masuk, dia melihat Cheng Feier duduk di meja kopi di ruang tamu, menulis sesuatu. Ketika dia diam-diam berjalan di belakangnya dan melihat isi koran, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Di atasnya terdapat kata-kata seperti, Kuali Yuzu, Niu Shidun, Yamaguchi Gumi, dan sebagainya. Ada juga berbagai garis yang digambar untuk menghubungkannya, seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu. Lumayan, aku memang meremehkanmu dulu. Ternyata kamu masih punya potensi jadi ahli strategi. Cheng Feier terkejut dan segera berdiri menghadapi musuh. Ketika ia menyadari bahwa itu dia duduk kembali dan memarahi, kenapa kau seperti hantu? Kau tahu rasanya menakut-nakuti orang sampai mati. Ye Feng duduk di sofa. Dengan kewaspadaanmu, musuh sudah ada di belakangmu, dan kau bahkan tidak menyadarinya. Kau masih punya nyali untuk membuat rencana strategis. Cheng Feier memelototinya. Kalau aku benar-benar bertemu musuh sekuat dirimu, lebih baik aku tunggu saja ajalku. Tak perlu melawan. Ye Feng menggelengkan kepala dan tersenyum. Ia mengulurkan tangannya dan mengambil rencananya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.